Rekan RKN, kita kembali bertemu dalam ngobrol santai bersama saya Jerry Sumampo. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan terkait dengan penjabat kepala daerah yang akan diangkat sehubungan dengan banyaknya kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, tentu ini terkait dengan desain keserentakan pemilu dan pemilihan atau pilkada yang akan berlangsung tahun 2024. Nah, kita akan fokus untuk melihat seberapa efektif sebetulnya relasi antara penjabat ini dengan DPR dalam hubungannya dengan mungkin kesejahteraan daerah yang bersangkutan. Nah, kita akan membahas ini dengan dua orang narasumber, teman saya. Di paling kanan sana ada Erik Kurniawan, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Selamat datang Bung Erik. Selamat datang. Dan di tengah ini ada Mas Arief Susanto, analis politik dari Exposit Strategik. Saya agak lupa karena agak asing istilah yang digunakan ya. Nah, dengan kedua teman ini kita akan bicara tentang topik penjabat kepala daerah ini. Nah, saya ke Mas Arief dulu ya, mulai dari yang paling dekat ya. Mas Arief, kan memang aturan tentang penjabat kepala daerah ini dalam jangka waktu yang singkat dan pendek ya. Nah, sekarang memang ketika dia menjadi panjang 2 tahun atau 1,5 tahun paling pendek, itu menimbulkan problem baru ya, terkait dengan kesejahteraan daerah gitu ya, pembangunan di daerah. Ada hubungannya juga dengan masa jabatan penjabat ya, karena dalam aturan kita kan memang diatur hanya dalam jangka waktu 1 tahun ya, berarti kan penjabat itu akan mengalami perpanjangan di tengah jalan ya, habis dulu setahun baru diperpanjang lagi atau diganti orang baru. Nah, ada juga kaitannya dengan relasi antara penjabat ini dengan DPR. Sebagaimana mungkin kita tahu aturannya, penjabat ini nggak boleh mengusulkan katakanlah anggaran baru, atau bahkan tidak boleh membuat program baru. Dia hanya menjalankan program yang sudah diprogramkan ya oleh katakanlah kepala daerah definitif yang dia gantikan sementara gitu. Nah, kira-kira seperti apa kalau Mas Arief melihat problematika ini ya, kalau kita kaitkan dengan daerahnya itu sendiri ya, soal pembangunan, soal macam-macam tuh. Ya. Memang salah satu yang perlu diantisipasi, saya pikir adalah problem resistensi politik yang mungkin ya akan dialami oleh seorang calon penjabat kepala daerah. Nah, resistensi politik itu sumbernya bisa banyak sebenarnya. Bisa dari masyarakat di daerah itu sendiri, bisa dari kekuatan-kekuatan politik di parlemen, di DPRD, atau bisa juga dari kelompok-kelompok lain yang mulai dari partai politik sampai ke NGO. Cuma saya pikir kita juga harus lebih jeli ya melihat problem resistensi itu. Di 3 provinsi yang kemarin sempat muncul resistensi itu lebih banyak muatan politik yang subjektif kan sebenarnya, karena misalnya gubernur yang bersangkutan tidak merasa sreg dengan orang yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah oleh Kemendagri ya. Oleh Kemendagri. Tapi tidak semua keberatan itu bersifat subjektif semacam itu. Ada juga kan sebenarnya keberatan-keberatan yang lebih objektif, yang kira-kira merepresentasikan mulai dari harapan yang lebih besar ya dari masyarakat di mana seorang penjabat ditunjuk, sampai pada problem-problem yang kadang-kadang perlu mendapatkan perhatian lebih besar ya, menjadi pertimbangan gitu ya bagi Kemendagri sebelum menunjuk seseorang sebagai penjabat kepala daerah. Nah, terkait dengan tadi problem yang Bung Jerry sampaikan, memang relasi antara jangankan penjabat ya, kepala daerah definitif yang dipilih oleh rakyat secara langsung gitu ya. Kita paham bahwa ketika dia dicalonkan itu kan juga butuh dukungan dari partai-partai politik ya. Dan relasi antara partai politik, DPRD, kemudian kepala daerah itu
kita mengerti juga biasanya kan dinamis. Tidak selalu bahwa naik turun lah ya. Ada kadang-kadang dia mesra, kadang-kadang juga ada selek-seleknya kan. Kita gitu. paham itu ya. Dalam 5 tahun masa jabatan seorang kepala daerah saja, kadang-kadang seorang kepala daerah yang ketika pemilihan bupati, wali kota atau gubernur itu memperoleh dukungan besar tidak hanya dari partai politik tapi dari juga pemilih, mendapatkan nilai suara mayoritas yang gapnya begitu besar misalnya dibandingkan yang kalah. Tapi dalam perjalanannya bukan tidak mungkin kepala-kepala daerah semacam itu justru memperoleh resistensi tidak dari luar partai yang oppose misalnya gitu ya, tapi bisa juga dari partai yang mendukungnya. Nah, bayangan saya peluang terjadinya resistensi semacam itu juga perlu dihitung gitu ya, supaya penunjukan penjabat itu tidak lalu menimbulkan instabilitas baru. Karena kan waktunya agak panjang itu tadi ya. Iya, agak panjang sehingga memang butuh butuh komunikasi yang lebih intensif ya. Tapi yang menarik begini, ada nggak ya, nanti mungkin Erik juga bisa tanggapi soal ini ya. Ada nggak sih pola yang baku ya? Kalau dalam aturan itu kan ada, tapi saya kira dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khusus terkait dengan relasi kepala daerah dengan DPR, DPRD-nya ya, seringkali nggak jalan mekanisme itu. Yang saya mau stressing sebetulnya adalah ini akan sangat tergantung dari orangnya, gitu ya. Misalnya kalau penjabat kepala daerah itu mampu membangun hubungan yang baik dengan DPR, ya dia akan mulus gitu ya. Bahkan mungkin bisa saja aturan-aturan yang terkait dengan relasi ini itu bisa saja juga nggak jalan gitu atau nggak dipakai gitu. Yang penting mesra hubungannya, DPR oke, rakyat senang juga karena proses pembangunan itu jalan ya, no problem kan gitu. Kan kita nggak punya saya nggak tahu ya kalau evaluasi relasi seperti itu jalan sesuai dengan mekanisme dan pola yang diatur dalam regulasi atau dia berlangsung begitu aja, karena di negara ini nih seringkali banyak hal yang tidak sesuai aturan tapi jalan-jalan aja gitu dan semua happy-happy aja kan gini. Nah ini kalau kita perhatikan undang-undang pemerintahan daerah itu kan sebenarnya cukup clear ya bahwa yang disebut sebagai yang memainkan fungsi di dalam pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah bersama DPRD. Walaupun tentu saja DPRD juga punya peran yang lain ya, karena misalnya dalam konteks pengawasan itu kan DPRD juga memainkan peran itu. Nah, tapi memang nuansa politiknya jauh lebih kuat ya dibandingkan nuansa administrasi negaranya. Itu yang saya bilang kan gitu, yang saya bilang. Kalau kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung, mungkin dia bisa mengandalkan legitimasi yang dia peroleh langsung sebagaimana DPRD juga mendapatkan suara langsung dari rakyat gitu ya, yang itu menjadi basis legitimasi. Tapi kalau seorang penjabat kepala daerah, saya pikir dari sisi bahwa dia legitim gitu, karena kan undang-undang juga sudah memberi acuan tentang itu. Betul. Ada aturannya tentang itu. Tapi fakta politik kan menunjukkan bahwa tadi itu ya, dinamika yang sempat kita bahas itu tadi, itu bukan tidak mungkin memberi kontribusi pada goyahnya legitimasi. Jadi on paper undang-undang memberi kewenangan itu, tetapi pada kenyataannya dinamika politik kan kadang-kadang justru menjadi lebih kuat dibandingkan aturan teknis dalam perundang-undangan itu tadi. Nah, karena itu menjadi penting kemudian tidak hanya bagi Kemendagri ya, tapi juga bagi kekuatan-kekuatan politik lain untuk menimbang suara-suara atau pandangan-pandangan yang berasal dari DPRD, dari kelompok-kelompok masyarakat yang tadi saya sebutkan gitu ya. Tidak dalam kerangka bahwa ada kesan DPRD atau kekuatan lain politik itu kemudian mendeterminasi atau mendiktekan kepentingannya ya kepada Kemendagri. Tentu saja tidak, kewenangan itu sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang tetap di Kemendagri. Tetapi dengan dua hal yang saya kira perlu ditimbang ya. Pertama bahwa
di antara kesepakatan penting yang kita capai pasca 98 itu adalah titik berat otonomi daerah yang memberi kewenangan besar ya kepada daerah-daerah untuk mengelola pembangunan mereka. Lalu yang kedua adalah demokratisasi yang juga berlangsung hampir bersamaan pasca 98 itu tadi. Nah, kita tidak ingin mereduksi keduanya. Tapi tentu saja ada kebutuhan seperti tadi Bung Jerry sampaikan untuk menuju November 2024 gitu ya. Nah, disitulah kemudian perlu adanya titik temu ya antara kepentingan-kepentingan yang berlainan tanpa harus mengorbankan kepentingan yang lebih besar itu tadi soal otonomi daerah dan demokratisasi. Iya, kalau bicara relasi antara kepala daerah dan DPRD, apalagi kemudian menjelang pemilu 2024, kan memang ada banyak kecurigaan dari banyak kalangan ya bahwa kepala daerah ini akan menjadi semacam dalam tanda petik operator ya atau fasilitator dari partai-partai yang kuat mungkin di daerah itu untuk kepentingan 2024. Nah, mungkin Erik bisa kasih komen soal ini ya. Seberapa jauh sih kemungkinan itu ya? Artinya penjabat ini katakanlah dikooptasi oleh kepentingan politik yang ada di daerah, tentu kepentingan politik yang kuat ya. Atau partai-partai yang menang agak banyak di daerah itu sehingga dia bisa ngatur itu. Tapi sejauh mana kira-kira peluang kepala daerah itu dikooptasi oleh mereka dan katakanlah di dalam tanda petik digunakan untuk kepentingan pemenangan di 2024. Nah, ini artinya kita harus antisipasi yang begini supaya ya kalau saya berpikir dalam kepentingan rakyat daerah itu ya, karena kalau dia terkooptasi ke sana kan sebetulnya nanti yang dirugikan rakyat juga sebetulnya. Pikiran saya sih begitu ya. Nah, tapi kira-kira peluang untuk itu seperti apa ya kalau kita mau menghitungnya? Mungkin Erik dulu, nanti kalau Mas Arief mau kasih komen soal itu bisa. Peluangnya pasti ada ya. Ya, ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Pengalaman sebelumnya kan kita asumsikan begini, meskipun tidak selalu sama ya, kepala daerah yang dipilih secara langsung itu mungkin sebagian besar itu juga didukung oleh partai yang dominan di DPRD gitu, sehingga ada relasi yang cukup baik juga dalam konteks untuk kepentingan-kepentingan politik praktis kan gitu. Nah, kalau sekarang masuk orang baru gitu ya, kemudian partai penguasanya di daerah itu tuh punya kemungkinan untuk melakukan itu, atau dia sudah mempengaruhi proses itu sebelum penetapan calon itu. Ya, kalau bicara kemungkinan pasti ada. Bagaimana pejabat kepala daerah itu jadi operator siapapun lah ya, dia mendominasi kekuatan politik di sana. Tapi kan yang paling penting kan ada pertarungan antara kepentingan daerah dengan pusat. Kalau dilihat dalam relasi ini ya, misalnya elit-elit lokal yang ada di partai politik tentu juga punya kepentingan menjelang pemilu 2014, partai-partai politik. Tapi kan dengan kemudian model penunjukan yang sekarang itu kan juga ada kehendak pusat yang dititipkan ke daerah. Ini yang kemudian harus agak hati-hati karena memang asas pelaksanaan pemerintahan daerah kita pasca reformasi kan titik beratnya di otonomi, di desentralisasi. Pusat itu punya kewenangan untuk masuk lewat asas dekonsentrasinya, dia bisa masuk. Nah, dua aras ini yang kemudian sekarang lagi bertarung, sebenarnya itu yang. Nah, tapi untuk kemudian bisa keluar dari jeratan dua aras ini, baik dekonsentrasi maupun desentralisasi, tapi yang desentralisasinya kayak tersandra oleh elit politik, partai politik lokal, kan kita dihadapkan pada satu titik harapan lah kira-kira dari statementnya Pak Mendagri yang ingin membuat regulasi teknis yang itu akan di dalamnya mencakup bagaimana mengevaluasi penjabat kepala daerah. Dan itu ada sedikit harapan bahwa publik akan dilibatkan di situ. Model evaluasinya seperti apa, yaitu yang jadi kemudian PR-nya Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian merumuskan kerangka evaluasi, monitoring dan evaluasi, karena ini memang panjang 2 tahun misalnya, walaupun kita tahu dia ditetapkan 1 tahun
baru kemudian dia dievaluasi. Masa jabatan setahun ya, sebagaimana dia bisa diganti atau diteruskan nanti bergantung berdasarkan apa. Tapi kan harapan kita evaluasinya tentu tidak dalam 1 tahun sekali, mungkin bisa 6 bulan atau bahkan 3 bulan, di mana publik punya ruang untuk kemudian melihat bagaimana kinerja kepala daerah yang nggak dipilih secara langsung. Jadi tidak hanya bertarung antara kepentingan atau kehendak RI, kehendak pusat kepada daerah, tidak juga hanya berkelindan kepentingan di antara partai-partai politik yang kuat di sini. Jadi saya kira harus hadir lewat mekanisme evaluasi. Nah, jadi ruang itu semestinya dibuka ya. Jadi keterlibatan publik untuk katakanlah melakukan semacam kontrol ya, itu juga atau evaluasi tadi bahasanya Erik, mengevaluasi juga sebetulnya sejauh mana jalannya atau bukan jalannya kepala daerah ini, penjabat kepala daerah ini katakanlah yang pakai bahasa saya tadi itu dikooptasi oleh kekuatan politik atau oleh DPR ya dalam relasi itu ya. Sebenarnya bisa itu publik melakukan itu kalau ruang evaluasi itu dibuka gitu ya. Ya, sangat bisa kan. Selama ini kita selalu terjebak pada gini. Publik dikasih ruang itu hanya di kotak suara selama ini lewat pemilu. Nah, blessingnya problem penunjukan itu kan ya walaupun ini baru anggapan segelintir orang. Kalau kita bisa bilang, kalau saya ngobrolnya sama Adnan itu kan nggak ada juga dahaga publik untuk akuntabilitas kepala daerah. Nggak ada. Publik itu nggak peduli, lu mau dipilih langsung, mau dipilih lewat DPRD, mau ditunjuk langsung dari pusat. Yang paling penting kan kemudian, taman kota gua kok makin lama makin buruk. Istilahnya gitu, kok begal makin merajalela. Nah, problem-problem dahaga publik itu kan problem-problem bukti kinerja, bukan problem pada lu gimana mekanisme pemilihan kepala daerahnya. Publik relatif bodoh amat lah. Kira-kira. Tapi situasinya begitu. Tapi kan kita juga penjabat atau yang definitif kalau dia kerja baik, buat akan senang kan? Akan senang. Buat sebagian publik itu bukan problem utama. Bukan buat sebagian, tapi kan sebagian besar itu. Sebagian besar. Kan orang-orang kayak kita ini aja. Iya. Nah, orang-orang kayak kita yang kemudian publik juga jadi agak terjebak gini. Maksudnya ya, kita itu menaruh akuntabilitas publik, tuntutan akuntabilitas publik itu hanya pada satu hal, pemilu atau pilkada. Jadi publik hanya diberikan ruang untuk menuntut, menghukum, mengapresiasi itu lewat pemilu. Dan seolah-olah dahaga itu terpenuhi lewat pemilu. Padahal kan enggak juga. Orang euforia pemilu juga makin lama makin turun. Apalagi di pilkada, kita bisa lihat di tingkat partisipasi pilkada kita rata-rata mungkin paling tinggi 70-an persen. Sementara di pemilu 80%. Nah, blessingnya penunjukan ini itu memantik para Mas Arief dan yang lain itu ya untuk kemudian mikir bagaimana mekanisme akuntabilitas publik mampu mengontrol si kepala daerah tapi nggak ada pemilu. Ya kalau di Swiss, di negara-negara Eropa Barat ya, itu akan ada plebisit, ada referendum untuk wilayah yang kayak kota gitu. Kalau saya nggak suka dengan wali kota saya karena taman kotanya itu makin lama jadi kumuh misalnya, makin kumuh, diisi oleh makhluk-makhluk yang tidak jelas, ya saya ngajukan plebisit, saya buat petisi, saya bikin nuntut referendum atau apapun. Nah, ruang itu terbuka. Saya kira diskusi ke sananya mungkin harus mulai agak masuk, menagih akuntabilitas kepala daerah tidak hanya lewat pemilu. Nah, Kemendagri punya membuka satu pintu masuk yang cukup penting ketika dia statement bahwa akan ada mekanisme evaluasi dan mekanisme evaluasi itu kira-kira bisa nggak melibatkan publik. Nah itu saya kira poin pentingnya, Pak. Nah ya itu ada apa nggak? Ada keperluannya nggak ya kalau hal-hal seperti itu diatur dalam regulasi tersendiri ya. Nah mungkin kita juga perlu lihat ya di mana sebetulnya juga keterbatasan regulasi yang ada, yang sekarang ada dengan asumsi masa jabatan pendek itu, yang penting untuk katakanlah dievaluasi atau dicermati kembali, dan kalau memungkinkan dan perlu itu akan dibuatkan regulasi baru bagi penjabat yang akan menjabat dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang, termasuk sebetulnya bagaimana memunculkan regulasi yang memberi kesempatan kepada publik untuk melakukan semacam kontrol ini. Nah, kalau
dilihat regulasinya itu kira-kira seperti apa ya? Ada keterbatasan yang ada dengan regulasi sekarang, dan kemudian bisa kita dorong Kemendagri misalnya mengeluarkan regulasi baru gitu sebagai katakanlah revisi dari regulasi yang lama ya. Regulasi yang lama itu peraturan berapa tadi, peraturan pemerintah 49/2008. Itu turunan dari undang-undang pemerintahan daerah kan gitu. Ya, Mas Arief aja dulu. Oke. Sebenarnya ini kan pengalaman yang relatif baru ya bagi kita semua di Indonesia, karena pemilihan langsung sendiri baru diperkenalkan 2005, kemudian ada kebutuhan untuk melakukannya secara serentak ya, terkait kebutuhan untuk efisien termasuk efisiensi dari sisi anggaran, dan juga mempertemukan ya antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah lewat kebijakan anggaran, lewat kebijakan pembangunan. Itu ada kebutuhan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan aturan main yang ada itu lebih banyak titik tekannya pada dua kebutuhan itu tadi, kebutuhan efisiensi dan kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan. Nah, belum banyak memang yang kemudian memberi perhatian dalam diskusi-diskusi kita gitu ya, untuk melihat lubang yang tadi kita perbincangkan gitu ya. Nah, saya ingin melihatnya dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi partisipasi itu tadi, saya melanjutkan Erik. Selama ini partisipasi yang muncul itu kan tidak hanya terkesan formal, tapi ada di dua titik yang sama-sama ekstrim, yaitu titik awal dan titik akhir. Titik awalnya adalah pilkada tadi atau pemilu gitu ya. Ketika masyarakat, ketika pemilik suara memberikan suaranya. Lalu poin kedua itu ada di akhir. Titik akhirnya juga pemilu. Titik akhirnya iya pemilu gitu ya, tapi orang lebih melihat hasil gitu kan. Kalau tadi saya memberikan mandat, lalu apa hasilnya gitu ya. Nah, orang kurang banyak memberi perhatian pada proses di antara dua pemilu ini tadi. Titik temu. Di situ kan menjadi lubang yang perlu ditutup itu tadi, supaya partisipasi tidak terekspresi hanya lewat politik elektoral, dan juga tidak semuanya kemudian nuansanya menjadi sangat formalistik, seolah-olah dalam prosesnya kan sudah ada DPRD yang memang salah satu fungsi yang dimainkan adalah fungsi controlling. Memang kan selama ini kelemahan kita di situ ya. Artinya spirit publik untuk melakukan kontrol, masyarakat untuk melakukan kontrol di dalam masa kerja kepala daerah itu kurang. Nah, itulah sebetulnya kenapa kita berharap kepada DPRD, gitu kan? Nah, karena memang DPRD diberi fungsi, salah satunya adalah untuk melakukan pengawasan kinerja. Cuma ya saya nggak tahu apakah itu berlangsung secara baik. Nah, tapi kan topik kita itu relasi antara DPRD dan kepala daerah. Sebetulnya kan juga dalam rangka fungsi itu toh. Iya. Nah, jadi yang mau saya tegaskan dengan itu adalah bahwa tetap saja kalau kita melihat pertanyaan Bung Jerry tadi ya, kalau kita melihat regulasi itu ternyata kan ada lubang yang ditinggalkan, yaitu bahwa kita terjebak pada satu katakanlah formalisme politik gitu ya, seolah-olah seluruh evaluasi itu sudah selesai di DPRD atau di tangan publik ketika mereka masuk ke TPS. Nah, padahal tadi kita paham ini ada penjabat, ya saya mengerti bahwa ini adalah sementara gitu ya. Mudah-mudahan 2024 itu nanti sudah selesai. Tapi kan kita tidak harus menunggu 2024 untuk tahu bahwa ini problematik gitu. Ya, kita harus punya peran yang lebih antisipatif untuk melihat bahwa pertama dari sisi regulasi memang ada lubang, kedua bahwa seandainya pengandian itu tadi betul ya, dan saya setuju ya bahwa partisipasi publik memang tergolong lemah gitu ya, kecuali untuk datang ke TPS, maka kita sebenarnya membutuhkan katakanlah semacam public assessment kalau saya boleh menyebutnya begitu. Ya, assessment, evaluasi atau controlling atau yang sejenisnya yang melibatkan tidak hanya kekuatan politik di DPRD, tapi juga kekuatan-kekuatan politik lain dalam masyarakat, dan itu dilakukan secara berkala. Tujuannya supaya pertama kinerja
seorang penjabat kepala daerah itu terjaga, ya, bukan karena dia ditunjuk lalu kinerjanya boleh di bawah seorang kepala daerah yang definitif yang dipilih melalui pilkada gitu ya. Lalu yang kedua adalah untuk memperkuat legitimasi politiknya. Sebab ada kesan seolah-olah penjabat itu legitimasi politiknya lebih lemah dibandingkan kepala daerah yang dipilih secara langsung. Karena undang-undang juga membuat posisi itu ya, karena misalnya nggak boleh melakukan perubahan anggaran, itu kan juga bagian dari kelemahan seorang penjabat ya, tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan baru ya. Nah justru itu salah satu problemnya dengan penjabat, karena dia akan memerintah dalam jangka waktu lama. Nah kalau karena gini, regulasi tentang itu yang tidak boleh buat program baru, tidak boleh mengajukan anggaran, itu kan mengasumsikan memang dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ketika ini peralihan dari desain keserentakan sehingga harus memperpanjang masa jabatan gitu ya, semestinya kan ada regulasi antara yang membuat supaya proses pembangunan di daerah itu tidak mengalami kemacetan hanya gara-gara soal-soal yang diatur dalam regulasi yang punya keterbatasan itu. Erik mau menambahkan? Iya, yang jelas kan ini ya, memang satu hal yang kemudian cukup penting kalau kita mendiskusikan relasi penjabat kepala daerah dengan DPRD itu kan pada aspek kerja politik di non elektoral tadi yang Mas Arief bilang. Iya. Nah, kita tuh selalu punya memang kerja penjabat ini kerja non elektoral. Non elektoral, ya, kerja realnya lah, kerja benerannya kira-kira. Dikasih waktu kerja beneran untuk kemudian menyiapkan pemilu dan dia tidak boleh mencalonkan diri. Ya, dia disuruh kerja beneran, dia dianggap bagus, dia populer, dia jadi superhero. Tapi dia nggak bisa jadi kepala daerah. Sebetulnya desain itu bagus juga ya, karena dia mestinya bisa lebih fokus untuk katakanlah merampungkan seluruh program dari mantan kepala daerah yang dia gantikan gitu ya, kan mestinya begitu. Ya, tapi ada problem paradigmatik di kita kan begini pada akhirnya. Kalau kita bicara relasinya DPRD dengan kepala daerah ataupun dengan penjabat kepala daerah. Nah, ketika kemudian penjabat kepala daerah itu tidak berasal pencalonan dan kandidasinya itu, atau proses input dan prosesnya itu tidak berasal dari partai politik dan itu representasinya juga ada di DPRD. Nah, mungkin akan ada tegangan baru antara DPRD dengan penjabat kepala. Itu satu kemungkinan. Itu satu kemungkinan. Tapi kan nggak ada, bisa juga nggak ada tegangan. Malah akur bisa. Justru sebenarnya. Tapi akurnya ini jangan kong-kali politik praktis. Tegangan politik itu diperlukan sepanjang 5 tahun. Kalau nggak ada tegangan, nggak ada sesuatu yang normal, nggak dinamis. Nggak dinamis itu. Nggak dinamis. Tapi kan begini. Ya, ini yang kemudian sering kita paradigmanya itu agak ya kalau bisa dibilang agak keliru lah. Kira-kira gini. Ya, hadirnya ombudsman itu kan kayak membuat saya pribadi tersadar bahwa politik itu keberpihakan dan itu normal. Nah, misalnya gini. Ombudsman itu menilai pelayanan publik, eksekutif. Sebenarnya peran itu kan perannya parlemen. Kalau ada konstituen dia yang tidak bisa masuk rumah sakit karena asuransi kesehatannya ada, maka advokat utamanya adalah kader partai politik atau anggota DPRD. Ya mestinya. Mestinya. Dan ketika kemudian partai politik atau apa mengadvokasi, ya itulah kepentingan politik yang sebenarnya. Nah, kemudian kita profesionalkan itu jadi ombudsman, jadi di ruang hampa. Rekomendasi keluar, terus kemudian pemerintah daerahnya siapa lo? Tapi kalau parlemen yang ambil oleh parlemen rekomendasi itu dan jadi alat tekan, ini bereskan persoalan ini konstituen saya. Kalau tidak, nah, saya impeach, saya apa? Nah, itu sebenarnya kan proses politik yang normal. Nah, kita itu di titik tertentu kita banyak mengangkat substansi pengawasan partai politik dan substansi pengawasan DPRD karena kita nggak percaya pada organnya. Yang kita amputasi akhirnya fungsinya. Dan selamanya kita akan menggiring DPRD dan partai politik pada memang kebencian yang kita inginkan.
Jadi kita memang menginginkan kebencian itu. Kita amputasi banyak fungsinya, karena ketika dia kritik dianggap arah. Nah, parpol ya pasti kritik misalnya. Padahal normalnya memang di situ dia harus melakukan kritik, dia harus melakukan fungsi pengawasan, dia harus memaksa kepala daerah bersama SKPD-nya untuk gimana caranya kalau ada orang sakit di daerah itu harus masuk rumah sakit dengan atau tanpa BPJS. Itu yang kita makin memprofesionalkan urusan politik. Pada akhirnya urusan politik jadi suatu kebencian yang kita inginkan tadi. Memang itu apanya? Itu problemnya, karena DPR kita juga ya lebih banyak itu berpikir terkait dengan kepentingan partainya ketimbang kepentingan banyak orang. Jadi kalau ada image masyarakat yang melihat bahwa kalau DPR ngomong itu untuk kepentingannya saja, bukan untuk kepentingan kita, ya nggak bisa kita salahkan juga itu. Ya, tapi menurut saya sih di titik tertentu ada kenormalan yang memang harus kita terima. Ketika misalnya ada seorang anggota DPRD yang dia hanya membela konstituennya. Iya, itu ada saja. Ya, itu menurut saya normal. Normal. Dan itu yang harus dilakukan. Iya. Bahwa kemudian ketika dia mampu menyelesaikan masalah konstituennya yang milih dia, mungkin dia bisa bergerak ke orang lain. Nah, harapannya setiap anggota DPRD itu kan merawat konstituennya dengan cara yang seperti itu, sehingga pada akhirnya karena kita representasinya itu dibagi nggak ke satu partai, ketika semua partai lakukan itu, maka semua konstituen akan terawat, dan itu warga negara. Nah, jadi kita juga ya udah bela aja konstituenmu dulu deh, beresin deh, yang milih kamu beresin deh, gitu. Karena itu hutangmu ke pemilih, hutangmu. Iya, dan itu yang mestinya kan disuarakan dalam relasi DPR dengan kepala daerah. Apalagi dalam konteks penunjukan, kan DPRD harusnya ngambil peran dong. Di antara wah ini ada rusuh gini, ya dianya jangan diam aja. Oh, kamilah akan jadi, dia harus jadi pahlawan kesiangan lah kira-kira. Kami akan memastikan semua PJ kepala daerah itu berjalan dengan sesuai dengan fungsi undang-undang. Ya semestinya. Ya semestinya, gagah aja dulu, walaupun nanti itu bohong-bohongan. Kalau kita bicara DPRD, maksudnya dia harus muncul peran. Kita belum lihat ada statement DPRD. Tapi memang ya kecuali penolakan di beberapa daerah ya. Iya, karena itu hanya subjektif. Lebih banyak subjektif dan fraksi atau partainya gitu ya, atau bahkan penolakan itu juga mendukung penolakan yang disuarakan oleh mantan atau oleh kepala daerahnya yang sedang menjabat atau yang sebelumnya gitu ya. Itu memang di situ apanya ya, di situ problemnya. Tapi kalau DPR-nya baik sebetulnya ya, dia berpikir bahwa inilah kesempatan sebetulnya mendorong proses pembangunan di daerah itu berlangsung mungkin lebih cepat dan tanpa hambatan politik ya, karena orang yang akan ditempatkan di sana itu kan diasumsikan tidak punya kepentingan politik praktis langsung dengan parlemen ya. Karena itu seperti yang Erik bilang tadi, kalau dia mendorong kinerja baik, mestinya penjabat ini mungkin akan jauh lebih baik dibanding dengan kepala daerahnya yang definitif gitu. Kalau begitu gimana Mas Arief? Ya itu bisa dilakukan seandainya memang saya membayangkan ada separasi ya, meskipun bukan separasi yang tegas gitu ya. Separasi antara yang politik dibandingkan yang administratif. Pada yang politik, partisanship adalah hal yang tidak terhindarkan. Pemihakan itu tadi. Misalnya, Anda kepala daerah tapi nggak membuat policy yang bagus kok di kalangan konstituen saya, itu partisan, gitu ya. Atau mungkin di dapil saya lah, atau mana gitu ya. Atau mungkin misalnya kita mau berantem tentang kepentingannya pengendara dibandingkan pejalan kaki, itu bisa partisan. Tapi isu-isu yang administratif, yang menyangkut day to day birokrasi, itu mestinya menjadi isu yang non partisan. Atau kalau di Amerika Serikat itu karena politiknya mencakup dua partai yang paling besar ya, disebutnya bipartisan. Yang bodoh amat kamu dari partai mana, kamu akan memberikan dukungan. Nah, bayangan saya kebijakan-kebijakan yang punya pengaruh meluas, misalnya tadi akses kesehatan. Akses kesehatan itu kan tidak peduli apakah
dia laki-laki, perempuan, pemilih partai atau partai B, situasinya kan kurang lebih sama. Bahwa kalau kita sakit, kita membutuhkan pelayanan kesehatan yang bagus. Nah, dalam isu semacam itu, saya bayangkan DPRD akan ada di tadi itu ya, sebuah titik temu gitu ya, yang dia bersama-sama dengan kepala daerah punya orientasi yang sama untuk memajukan daerah, tidak dalam kerangka pemihakan politik, tapi bukan berarti bahwa ini harus dibersihkan sama sekali dari pemihakan politik. Jadi kecerdasan kepala daerah dan juga DPRD untuk memilah mana yang menjadi isu partisan dan mana yang non partisan, itu akan membuat politik bisa maju bersama dengan aspek administrasi kepemerintahan. Iya, memang lebih baik itu yang mungkin kita dorong ya. Jadi ada peran-peran yang akan dimainkan oleh kepala daerah yang penjabat ini, tapi ada juga peran-peran yang harus dimainkan oleh DPRD. Itu kan dalam relasi ini ya. Jadi relasi antara DPRD dan kepala daerah penjabat dengan DPRD ini mungkin sebaiknya jangan kita opinikan secara negatif ya. Kita lihat dia secara lebih positif ya. Seperti tadi kan, kalau mereka mampu bersinergi secara baik, sebetulnya 2 tahun ini ya, masa 2 tahun itu cukup untuk akselerasi dan mempercepat proses-proses pembangunan di daerah gitu ya. Meskipun nanti soal-soal yang tadi itu soal politiknya juga memang sulit untuk dihindarkan ya. Nah, kalau konstruksinya begitu ya, kira-kira apa yang penting untuk kita sarankan ya ke depan ya dalam konteks penjabat dan relasi penjabat dan DPRD ini, karena ini kan sedang bergulir dan akan ada banyak dalam waktu dekat ini yang akan mengalami pergantian juga gitu. Mungkin Erik dulu. Ya, yang paling utama tuh begini, Kemendagri mengeluarkan regulasi teknis tadi. Ya. Mengatur bagaimana mekanisme. Nah ini termasuk usulannya untuk masuk ke mungkin kalau masuk kepada pengaturan regulasi teknis oleh Kemendagri yang mengatur bagaimana evaluasi penjabat kepala daerah. Nah dalam bayangan saya paling konkret, dalam logika marketing lah kira-kira kayak gitu. Ini kan kita menuju pasar suara 2024. Kalau saya DPRD, maka saya akan ambil itu. Ambil yang mana? Mekanisme evaluasi. Dia akan lakukan itu. Kan DPRD tapi dia udah punya kan? Semestinya dia punya dong. Semestinya punya, tinggal dikawinkan saja misalnya. Ataupun dia punya instrumen yang lebih bagus, itu akan lebih bagus juga. Tapi itulah yang kemudian diambil oleh DPRD untuk mengevaluasi penjabat kepala daerah. DPRD itu kan punya reses-reses. Reses-reses itu bisa jadi instrumen bagaimana kemudian menilai atau mengukur bagaimana kepala daerah ini. Iya, memang salah satu fungsi reses kan itu gitu ya, bertemu masyarakat untuk tahu ini kalian sudah dapat apa, janjinya kepala daerah sudah terjadi atau belum gitu kan gitu. Kan di pusaran perhatian publik yang memang sedang melirik urusan penjabat kepala daerah, DPRD harus muncul sebagai pahlawan tanpa kesiangan. Nah dia harus ambil itu mekanisme evaluasi yang dia operasionalkan lewat reses-reses penjaringan aspirasi konstituen untuk mengukur seberapa jauh kinerja penjabat ini. Sehingga kemudian kita mendorong setiap pihak, baik penjabatnya maupun DPRD-nya, untuk berorientasi pada kerja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik yang politis tadi bilang Mas Arief maupun yang administratif. Jadi orientasinya penuh pada kemudian kinerja mereka untuk menjawab kebutuhan rakyat. Apakah itu penyelesaian problem atau pemenuhan hak atau bahkan hal-hal lain yang menstimuluskan. Kita dihadapkan pada banyak persoalan. Sekarang pasca Covid mau naikkan lagi. Betul. Ya kan sebetulnya itu peluang ya, karena kan kita mengasumsikan selama 2 tahun terakhir ini pembangunan di daerah itu relatif tidak berjalan, ya, semua konsentrasi untuk penanganan COVID ya, sehingga mungkin ada banyak yang terhambat ya. Semestinya 2 tahun yang tersisa ini bisa menjadi ruang bagi penjabat dan DPRD ini untuk mikirkan bagaimana target-target pembangunan ya di daerah itu yang katakanlah dicanangkan sejak pasca 2019
itu bisa dipercepat dan dituntaskan lah. Kan itu boleh karena masih dalam ruang dan regulasi yang ada kan, gitu. Ya, kalau saya boleh tambahkan, ini saran aja Mas Arief. Kira-kira ke depan itu seperti apa ya? Bisa juga kepada DPRD, kepada kepala daerah, Kemendagri atau kepada masyarakat. Kalau saya boleh tambahkan begini, ada satu kebutuhan memang untuk mengakomodasi kepentingan daerah ya. Meskipun tentu saja kewenangan penunjukan penjabat itu ada di Kemendagri, tapi mendengar suara daerah itu menjadi suatu kebutuhan. Tapi dalam mekanisme kan ada. Dalam mekanisme kan ada, diusulkan tapi oleh kepala daerah. Perlu berapa orang ya baru lebih konkret. Yang kalau saya arahnya bukan pada, tidak harus selalu pada nama gitu ya. Karena kalau nama tentu unsur politisnya itu tadi bisa jauh lebih kuat. Ini harus nama bagaimana kalau ini yang bisa diusulkan misalnya kriteria. Karena kan kebutuhan daerah berbeda. Ambil contoh daerah yang industrinya kuat. Iya, artinya itu beda dengan misalnya daerah yang Anda mau mengatakan lihat kriterianya dulu baru menentukan orangnya gitu ya. Kapasitas orang seperti apa? Bisa begitu. Yang kira-kira dibutuhkan untuk sebuah daerah tertentu ya. Kalau daerah industri ya orang yang mengerti industri, yang mengerti ekonomi dan lain-lain ya. Itu saya kira yang jauh lebih paham adalah daerah itu sendiri kan. Karakternya bagaimana gitu ya. Karena kita juga bisa melihat bahwa di tempat tertentu ternyata misalnya seorang penjabat itu bekerja dengan ritme yang sudah terbiasa dia lakukan di Jakarta misalnya begitu. Padahal karakter masyarakat tempat dia menjabat berbeda. Nah, itu satu. Dan tidak terbatas hanya pada kekuatan politik di DPRD. Tapi juga misalnya kan kita tahu ada partai politik non parlemen misalnya gitu ya. Lalu publik kan memang salah satu aturannya Mas Arief, kepala daerah ini harus independen. Ya. Penjabat ini harus independen dalam aturannya. Tapi saya kan juga tidak membayangkan bahwa independen itu berarti bersih seperti malaikat. Oh iya pasti. Iya kan? Pasti. Independen mungkin dalam arti dia bisa meletakkan diri di antara kepentingan-kepentingan yang berlainan. Bukan bersih dari kepentingan. Dia tidak memilih satu kepentingan tertentu lah, kalau kepentingan politik lah. Imparsial gitu ya. Imparsial. Nah, hal lain yang saya kira juga perlu diperhatikan itu adalah tadi itu ya, kebutuhan bagi satu public assessment untuk memperkuat legitimasi sekaligus juga menjaga kinerja atau meningkatkan kinerja seorang penjabat kepala daerah. Sedikitnya dua itu. Aspek-aspek lain saya kira juga bisa dimasukkan, misalnya kebutuhan mengenai saya kira Mendagri sudah menyuarakan ya bahwa di masa mendatang Kemendagri tidak akan lagi menunjuk seorang penjabat kepala daerah dari TNI Polri misalnya. Itu saya kira juga adalah sesuatu yang positif. Nah. Erik, ada usulan atau ada saran yang penting? Ya, yang tadi itu aja, Kemendagri buat regulasi teknis, DPRD ambil peran untuk kemudian melakukan evaluasi dan melibatkan konstituen, publik luas dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa proses transisi ini sampai ke pemilu 2024 tuh dijawab oleh DPRD, dijawab oleh Kemendagri bahwa proses ini transisi dan transisi ini baik, menjawab keraguan publik. Nah, itu kan jadi tantangan. Nah, mungkin ini satu percakapan terakhir ya. Ini kan penjabat ini di samping dia akan mengelola pelaksanaan program pembangunan di daerah, dia juga mendapat tugas untuk mempersiapkan pemilu dan pemilihan atau pilkada di 2024. Jadi ada tugas tambahan lah. Artinya harus sukses ini pemilu kan gitu, dan itu akan jadi tanggung jawab para penjabat ini. Karena itu ya dia tidak boleh menjadi calon gitu ya. Jadi dia bisa lebih konsentrasi untuk mensukseskan pemilu lah. Kalau di masa lalu kan penjabatnya itu tidak ada penjabat ya, ada penjabat sementara aja dalam jangka waktu masa kampanye, itu waktunya terlalu pendek ya.
Nah, tapi sejauh mana kira-kira para penjabat ini itu bisa konsentrasi di situ? Atau jangan-jangan dia akan lebih banyak konsentrasi di situ, nggak ngurusin daerah, kan itu bisa juga ada jebakannya kan? Gitu. Apalagi nanti kita ini 2 tahun ke depan ini akan bicara pemilu terus, gitu. Kira-kira kalau dipetakan lah ya, diprediksi itu kemampuan atau godaan pemilu ini nggak akan membuat mereka ini katakanlah abai dengan memikirkan daerah, apalagi kalau yang orang-orang yang luar sama sekali lalu dia nggak menemukan ritme kerja di daerah yang cocok gitu ya dengan dia. Ya, saya kira kalau kita merujuk pada PP 49 itu menarik ya, bahwa di situ kan muncul tadi itu ya larangan-larangan gitu ya, yang dalam bayangan ideal kita itu akan membuat seorang penjabat kepala daerah berkonsentrasi lebih banyak kepada pembangunan daerah, secara umum begitu. Tapi yang dengan berkonsentrasi pada pembangunan daerah itu bedanya adalah karena penjabat ini dalam idealitas kita bukan politikus, maka dia bekerja tidak untuk kemudian mencari popularitas. Bahwa dia populer itu mungkin efek, tapi tidak sejak awal menjadi sesuatu yang dituju. Ya, artinya nggak ada kepentingannya mengkapitalisasi popularitasnya ini menjadi kepentingan elektoral. Gitu, nah, ini yang kemudian kalau kita lanjutkan perlu diatur juga larangan bagi penjabat ini untuk maju dalam pilkada 2024. Ya, sebenarnya dalam regulasi sudah ada tuh, sudah dilarang kan, memang nggak boleh. Artinya regulasi yang sekarang ada juga begitu, yang dalam jangka waktu pendek, karena memang dia antara kan, hanya waktu sementara. Tapi ya itu perlu ditegaskan karena sudah banyak juga yang mulai ngomong-ngomong ini, atau ada mungkin orang yang mau masuk sebagai penjabat itu untuk kepentingan nyalon gitu kan. Kan bisa nih, kalau jangka waktunya setahun kan, dia dipilih sekarang, menjadi penjabat sekarang. 1 tahun kemudian dia kerja bagusnya, 1 tahun kemudian dia harus berhenti. Setelah itu dia nyalon 2024 kan bisa juga begitu. Tapi ya kalau begitu regulasinya nggak melarang karena dia sudah dia sudah nggak penjabat. Yang dilarang itu kan sementara penjabat tiba-tiba mundur, mengundurkan diri, mundur untuk mencalonkan, itu yang nggak boleh. Gitu. Mundur untuk maju. Jadi kita udah kasih clue nih, kalau ada yang mau mesti sekarang supaya 1 tahun kemudian dia bisa nyalon kepala daerah di daerah itu kan gitu. Iya. Gitu. Tapi jangan jadi penjabat lagi dia di tahun kedua kan gitu. Nah, isu lain yang mau saya lempar walaupun ini adalah menuju akhir perbincangan kita ya. Itu adalah menyangkut netralitas para penyelenggara negara. Karena isu ini kan hampir menjadi isu reguler ya setiap kali pemilu. Padahal di sisi lain PP tadi itu juga mengatur misalnya nih larangan untuk melakukan mutasi. Walaupun itu tidak lalu menghapuskan peran seorang penjabat kepala daerah sebagai pembina kepegawaian gitu ya. Tapi tidak lalu kemudian ditafsirkan menjadi kewenangan untuk melakukan mutasi. Karena kan model-model penghargaan lain juga atau sanksi lain itu juga dimungkinkan selain lewat mutasi gitu ya. Jadi saya kira tanggung jawab yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah itu tidak hanya dalam kerangka bahwa pemilu bisa terselenggara dengan baik di 2024 pilkada juga gitu ya. Tapi memastikan aparat itu netral lah ya. Netral. Kalau itu netral ya, tidak bisa. Tapi ya mestinya sih oke ya, karena kalau dia nggak punya keterkaitan langsung dengan politik praktis, kan banyak masalah terkait dengan netralitas pegawai ya atau ASN di daerah itu, karena kepala daerahnya itu pada saat pemilu itu atau pilkada sedang maju, sehingga dia punya kepentingan untuk memobilisasi pegawai itu untuk dukung dia. Kalau sekarang kan enggak mestinya ya. Jadi ada baiknya juga sebenarnya ini penjabat, dan kalau dia tegas bisa tertibkan aparat itu. Aparat itu kan struktural ya. Jadi dia akan ikuti perintah atasan. Tapi kalau perintah atasan nggak jelas, dia
bisa liar juga ini para pejabat-pejabat di daerah ya. Tapi artinya ini satu yang positif loh menurut saya ya. Bisa jadi. Kalau kepala daerahnya memang sungguh-sungguh, dia bisa bisa instruksikan supaya aparat ASN di daerah itu betul-betul bisa netral. Mungkin Erik terakhir. Ya, jadi memang kalau kita membayangkan model pejabat kepala daerah itu kan yang seperti tadi kita diskusikan, kayaknya dia sebagai caretaker sebenarnya. Iya. Dia sebagai caretaker untuk ngambil fungsi kepala daerah sampai kemudian kepala daerah definitif terpilih di pemilu 2024. Ya, caretaker itu kan memang banyak batasannya, bukan batasan dalam arti kemampuan, tapi batasan dalam arti memang dia tidak punya orientasi untuk jadi kepala daerah. Itu yang Ya, karena tugasnya itu adalah mempersiapkan adanya kepala daerah definitif lah, katakanlah kan. Dia tugasnya salah itu satunya melahirkan pemimpin baru. Salah satunya melahirkan pemimpin baru tanpa tergoda untuk jadi pemimpin di daerah itu. Nah, itu yang pertama. Nah, memang di Permendagri 2018 kalau saya tidak salah itu kan memang diatur terkait dengan salah satu fungsi kepala daerah mempersiapkan atau memfasilitasi penyelenggaraan pemilu 2024. Itulah fungsi caretaker tadi. Tapi kalau kita baca dari yang tadi saya sebutkan daerah, maka orientasi utama dia yang paling utama ya memang menjalankan program-program pembangunan di daerah. Baru kemudian masuk juga kemudian karena dia memang orang pusat, dia bawa misi kan. Bagaimana kemudian dia mampu menyiapkan, memfasilitasi, mendukung apapun itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pemilu dan pemilu. Jadi memang ini PR untuk kepala daerah yang sekarang definitif itu untuk kemudian membuat semacam memo atau apa ya istilahnya itu ya, rencana strategis yang nanti akan dititipkan kepada si pejabat kepala daerah. Ya, apa saja yang belum dia bisa selesaikan itulah yang akan jadi kertas kerja si penjabat kepala daerah dalam rangka melaksanakan program pembangunan. Kita memang masih tunggu ya, pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ini PR dan mudah-mudahan percakapan kita ini juga didengar dan mempertimbangkan beberapa usulan dan masukan ini untuk menjadi semacam materi dalam regulasi teknis yang telah disiapkan. Saya kira begitu ya. Oke. Terima kasih. Agak panjang terkait penjabat kepala daerah dalam hubungan. Kita memang masih tunggu ya, Kemendagri katanya sedang menyiapkan regulasi teknisnya dan mudah-mudahan percakapan kita ini juga didengar dan dipertimbangkan beberapa usulan dan masukan ini untuk menjadi semacam materi dalam regulasi teknis yang sedang disiapkan. Saya kira begitu ya, kita sudah ngobrol agak panjang terkait dengan penjabat kepala daerah dalam hubungan dengan atau dalam relasi dengan DPRD dan dimensi serta aspek-aspek yang terkait dengan itu. Tentu ini masih sedang berproses dan ada potensi-potensi masalah yang kita ungkapkan dan karena itu percakapan ini kiranya juga memberi sumbangan terhadap proses-proses penyelesaian masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pengangkatan penjabat. Kita berharap relasi antara DPR dan penjabat kepala daerah itu baik gitu ya. Ada banyak hal baik juga yang kita bicarakan terkait dengan kehadiran penjabat itu, netralitas, mobilisasi ASN itu tidak akan untuk tetap netral itu bisa mudah dilakukan dan lain-lain ya, termasuk fokus kepada upaya untuk membuat pemilu 2024 itu sukses. Nah, hal-hal positif seperti ini mungkin yang lebih baik dikedepankan dan ditonjolkan untuk memaksimalisasi peran dan membuat seorang penjabat ini lebih efektif bekerja baik untuk kepentingan pusat maupun untuk kepentingan daerah setempat. Demikian percakapan kita dalam ngobrol santai bersama saya Jerry Sumampo. Jika ada komentar atau saran serta masukan Anda terkait dengan topik percakapan kita hari ini, Anda bisa menuliskannya dalam kolom komentar yang tersedia. Kita bertemu kembali dalam ngobrol santai berikutnya. Terima kasih.